Yeah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita ikhlas itu tidak terucap, sabar itu tidak terbatas. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah sering terjadi di rumah-rumah Anda sepertinya ya. Di rumah saya juga sering terjadi seperti itu. Nah, sabar. Kadang-kadang menantu itu bisa sabar menghadapi mertua yang banyak keinginannya. Atau banyak, nggak cuma mertua, ibu kandung juga mungkin kadang-kadang pengen bantuin ini, pengen bantuin itu. Tapi padahal kan anak tuh udah menikah gitu loh. Nah sebenarnya ada batasan-batasan apa sih Pak Yai yang boleh orang tua bantu ketika anak sudah menikah dan belum menikah tuh bedanya apa? Mohon tausiahnya. Iya, terima kasih Kak Caca, Kiai Maulana, Kiai Syam. Ibu-ibu pemirsa Indonesia yang ada di rumah, semoga Allah berikan kesehatan dan kita semua akan semoga ya Rob menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya. Nggak ada pertikaian, nggak ada konflik ya. Bahwa orang tua kita atau mertua itu sebetulnya orang tua kita juga. Dan kita nggak boleh durhaka kepada mereka. Itulah perlunya ada kesabaran, perlunya ada keikhlasan. Tenang bahwa as-sabru kasibri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Bahwa sabar itu agak merinding saya. Itu seperti jadam pahitnya. Tapi ingat akibatnya nanti lebih manis daripada madu. Nah kalau kita berbuat kebaikan, Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23 ya Bu. Ibu sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jadi di sini Tuhanmu Allah Subhanahu, semangat Allah Subhanahu, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya nyembah hanya kepada Allah Subhanahu. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Apalagi pada saat ijab qabul itu mertua itu udah orang tua kita. Tadinya orang tua, bapak cuma satu, ibu cuma satu. Pas qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahal mazkur nakdan. Jadi emak kita ijab qabul sudah jadi dua. Bapak kita jadi dua. Istri kita jadi satu. Jangan kepleset. Jangan kepleset Pak Istri Kiai. kita jadi satu. Dan di sini antara keduanya atau kedua-duanya itu sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, baik orang tua maupun mertua, kata nggak boleh gitu. Itu muncul akan timbul kedurhakaan. Makanya pada saat, kalau orang tua sudah ya Allah ya Rob merinding saya. Du'aul walid ala waladihi ka du'ain nabi ala ummatihi. Kata Cak, itu doa orang tua kepada anaknya ala waladihi. Itu seperti ya Rob, doa nabi kepada umatnya itu cepat terkabul, amin dong. Amin. Makanya saya nggak mau tuh ada orang tua, kan orang tua melahirkan kita bertaruh antara mati hidup. Nggak boleh kata tibang sedikit aja persoalan. Itu karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita air mata ibu membasahi pipi. Coba, karena membesarkan kita rasa gelisah selalu emak kita alami. Saya nggak mau ada seorang anak, coba. Melempar orang tua, melempar mertua. Kemana saya? Ke panti-panti werda, ke panti-panti jompo. Itulah kasih sayang anak sepanjang gala. Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Makanya jangan lupa kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua jangan sampai, kata Cak, kadang-kadang ada orang tua mendoakan anaknya supaya dilaknat Allah. Itu seperti al-qomah itu kan. Ya Allah, makanya kita berbuat baktilah kepada orang tua kita agar kita semua tentram, damai, aman dan bahagia. Amin. Menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Jadi kita bawa senyum aja gitu ya. Bawa senyum. Iya mama, iya Inang, iya ibu gitu ya. Iya Umi gitu, pokoknya iya aja deh. Ini kan berkali-kali saya ngomong bahwa ini orang Bandung, tadi yang nanya orang Bogor.
kan orang Sunda juga. Betul. Jadi mau sakinah itu kan. Tapi orang tua pun juga tetap harus bisa menghargai privasi anak atau menantu betul, ya. ada Tetap batasan-batasnya. ada batasan-batasannya. Nggak boleh masuk ke ruangan keluarga Privacy. anak kita. Baik, Iya. jazakallah khair. Oke, Terima yuk, kasih banyak. baik, Kasih terima tepuk tangan kasih. dulu dong buat Pak Kiai Haji Agus Dermawan, Masya Allah. Subhanallah. Nah sekarang sepertinya jamaah yang ada di studio ini pengen banget nih nanya sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya angkat tangan Bu, semangat angkat tangannya Bu. Oke, yang tadi duduk deket saya dulu deh, silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silahkan, mau nanya sama siapa? Ibu-ibu siapa namanya? Ibu Oneng, ya. Ibu siapa? Ibu Oneng Sumarni. Dari? Dari Soreang. Bandung. Ibu Oning mau bertanya sama siapa Bu Oning? Ke Ustadz Sam. Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap pertanyaannya Ibu, apa? mangga. Jika ada orang yang ditinggal nikah, bagaimana bisa ikhlas kalau itu bukan Jodohnya. bukan jodohnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya, Berat ya. banget gitu ya. Emang anak masalah anaknya ibu apa masalah tetangga? Masalah siapa Bu? Hah? Baik, terima kasih Bu Tetangga, Oning. ya. Tetangga ya? Ya. Baik, jazakallah khair. Ustadz Syam boleh dong langsung dijawab silahkan. Baik, terima kasih Kak Caca, tabe guruku Pak Kiai, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ridho yang selanjutnya atau ikhlas yang selanjutnya yang kita pelajari adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala persoalan jodoh ini. Berkata ulama, seseorang yang seandainya bisa mengetahui bahwa ternyata takdir Allah itulah yang terbaik, maka mereka akan menangis sejadi-jadinya karena sudah bersuudzon sama Allah. Kita tuh kalau sudah dapat takdir Allah, kadangkala kalau tidak menerima takdir Allah, kita suudzon sama Allah. Kenapa ya Allah begini? Kenapa saya tidak dijodohkan sama ini? Kenapa bukan dia menikah dengan saya? Kenapa dia menikahnya sama orang lain? Tapi ternyata kalau seandainya manusia itu tadi yang marah-marah itu tahu rahasia di balik takdirnya Allah, dia akan menangis sejadi-jadinya minta maaf sama Allah. Ya Allah ampuni saya, sudah suudzon sama engkau ya Allah. Ternyata dia nikah sama dia, memang cocoknya sama dia. Ternyata engkau simpankan untukku takdir jodoh yang lebih baik, lebih layak, lebih cocok untukku. Orang itu memang baik, tapi dia cocoknya sama orang lain. Ada yang lain yang engkau kirimkan untuk saya. Maka dengan cara berhusnudzon akan takdir Allah, inilah satu-satunya cara agar kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan menangis sejadi-jadinya ketika dia sudah tahu rahasia di balik takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menangis? Karena sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bersyukur karena dahulu doanya tidak dikabulkan. Dia bilang, seandainya dulu dikabulkan, saya tidak berdiri di sini sekarang. Seandainya dulu dikabulkan, saya jadi begini, saya tidak jadi ini sekarang. Subhanallah, tapi untuk proses itu berat banget Makanya ya Ustaz. berawal dari husnudzon. Baik sangka, baik sangka, baik. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Tapi nangis boleh? Boleh, Boleh. nangis kan ungkapan hati. Boleh, baik. Jazakallah khair. Sama-sama, Kasih tepuk tangan Kak dulu dong Caca. Bu buat Ustadz Syam. Yang jodohnya Ibu Jihan juga datangnya tidak terduga-duga. Oh, Masya Allah. gitu ya. Ya kan, ya kan, ya kan. Masya Allah. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Coba angkat tangan Bu. Wah yang bagian atas deh nih udah senyum-senyum. Paling sumringah senyumnya. Silahkan Bu. Terima kasih Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Teni Rusmawati dari Majelis Taklim Al-Falah Ciwaru Soreang Kabupaten Bandung. Baik. Teh Teni mau bertanya sama siapa? Tanya dong Ustadz. Silakan. Saya mau tanya ke Pak Kiai Agus Darmawan. Silahkan. Mangga. Bagaimana kita bisa sabar dan ikhlas pada saat kita sholat berjamaah, tapi imam sholatnya membaca surat-surat yang panjang. Jadi lama dong sholatnya Ustadz. Pak Kiai, terima kasih. Hatur nuhun. Gimana tuh Pak Yai? Boleh langsung Iya, dijawab terima Pak Yai. kasih, Bentar lagi Pak. apalagi kita mau masuk Ramadan lagi kan? Iya Pak Kiai Silahkan. Maulana Kiai Syam, Kak Caca. Ini kayaknya ibu sambil kesel deh sholatnya. Ini bukan seuzon nih ya. Sebetulnya dari Abu Hurairah yang artinya nih radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda ya ibu. Kemudian Rasulullah itu mengatakan barang siapa mengimami orang banyak maka ringankanlah sholatnya atau pendekkan bacaannya. Tuh Bu dengerin nih. Ya, pemirsa Indonesia apalagi mau puasa Ramadan besok tarawihnya. Kemudian pendekkanlah bacaannya karena di antara mereka ada orang yang lemah dan ada juga orang yang maaf ya, kemudian orang-orang yang mempunyai keperluan dan jika sholatnya itu sendirian, nah itu it's okay, no problem, tidak jadi masalah. Panjang juga. Nabi itu kalau sholat di rumah dia panjangnya bukan main. Kalau di musola itu dia 8 rakaat tarawih. Kemudian kalau di rumah itu Masya Allah bacaannya panjang banget. Bahkan Yasin hatam, Al-Baqarah hatam itu sampai ada history. Ada sejarah itu agak bengkak. Nah kakinya itu karena kepanjangan dia bacaan-bacaan imamnya. Nah kemudian sholat itu kemudian ada satu ungkapan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan satu nasihat kepada Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal itu dia sholatnya agak panjang gitu. Dan kemudian kata Nabi, pendekkanlah bacaan itu karena di belakang itu banyak orang-orang yang punya urusan, ada yang sakit, ada yang sepuh, sampai Nabi memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal. Nah oleh karena itu no problem niatnya yang baik, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang paripurna ya Kak Caca. Lahiriah baik, batinnya baik Pak Kiai Syam Kiai Maulana. Semoga kita berkah dunia dan akhirat. Amin, Allahumma Ikhlas amin. karena Allah. Baik, Ustadz Syam, boleh dong. Kalau menurut Ustadz Maulana ini dari tadi kita udah belajar 1,5 jam. Kesimpulan pada pembelajaran kita tuh apa Ustadz Maulana? Silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, ikhlas itu tidak diucap dan sabar itu tidak terbatas. Maka kategori ikhlas itu bagaimana kholis, murni karena Allah, sebab Allah untuk Allah, sehingga kita berbuat hanya karena Allah, tidak berharap dari manusia. Lalu makanya jangan pernah menyebut aku ikhlas. Ketika kita menyebut berarti Anda berbuat untuk ikhlas. Bukan untuk Allah tapi untuk ikhlas. Atau untuk dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Padahal ikhlas itu tidak diucap. Dan sabar itu tidak terbatas. Namanya sabar, sabar artinya mampu tapi tahan. Mampu tapi tahan. Tapi sabar itu tidak berdiam diri. Tapi sabar itu ada usaha untuk perbaikan. Maka sabar menjalankan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Sehingga sabar menjalankan perintah Allah itu 1 poin. Sabar menjauhi larangan Allah itu ada 2 poin. Karena ada ketaatan dan ada menjauhi larangan. Dan yang terakhir adalah sabar menghadapi ujian dari Allah. Sehingga mendapatkan 3 poin. Amin. Amin ya Allah. Ustadz Syam, boleh yuk kita berdoa pagi hari ini supaya keikhlasan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Ya Rabb, asbahna wa asbaha al-mulku lillahi Rabbil Alamin. Allah
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingatmu ya Allah, senantiasa bersabar atas musibahmu, senantiasa bersabar mentaati perintahmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami dan seluruh jamaah Islam itu indah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sekarang saatnya Caca Frederica beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.